Saya bilang ke Mbak Riri. Oke, fix jam 10 saya udah lapor ke Mbak Ririn. Nanti info berikutnya mungkin kita lihat di si akad nanti akan dirubah sama Mbak Ririn. Oke teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, mungkin teman-teman belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah kenal sebelumnya. Perkenalkan saya, nama lengkap Despi Nurdara, biasa dipanggil Dara ya. Saya adalah sekarang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya untuk teman-teman di Prodi D4 Pemasaran Digital ya. Benar ya kelasnya itu. Nah, saya home base-nya di S1 Manajemen dengan bidang keahlian saya adalah di bidang SDM. Nah, pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah yang teman-teman akan lalui adalah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya saya juga pengen berkenalan ya dengan teman-teman. Saya akan share daftar namanya ya. Nanti yang saya panggil mohon on cam biar kita saling kenal. Oke, benar ya ini nama-nama kelasnya ya. Nah, di sini kita di jadwal Selasa jam 10 disiapkan. Oke, Kaila Marsa Azahra. Kaila mana? Hadir, Bu. Oke, Oke, Kaila. Kaila. Ada bel Ada suara bel saya. suara saya belum. Cek. Stella, Stella Isteria Prakoso. Stella mana? Stella nggak hadir. Oke, Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan nggak ada juga. Cut Desianti. Hadir, Bu. Oke, Cut. Gofari Dito Laksamana. Gofari Izin, Bu. nggak ada. Bu Faris Ya, gimana? Gofari kenapa? sedang ke toilet. Tadi izin sama saya. Oke. Adelia Puspita Ayu. Hadir, Bu. Ahmad Rivaldi. Hadir Ibu. Meisha Rahmania Azara. Hadir, Bu. Amanda Syafrinaya. Hadir, Bu. Dini Maulani. Hadir, Ibu. Oke. Rajwa Bilkis Mumtaz. Hadir, Ibu. Oke. Siti Nurila Hidayatika. Hadir, Ibu. Rustania Putri Gunawan. Rustania nggak ada. Al Khairina Nur Hidayah. Hadir, Bu. Frida Hairunisa. Hadir, Bu. Mana Frida? Hadir. Oke. Muhammad Arik Iqbar. Muhammad Arik? Nggak ada ya. Nazwa Zahrina Siregar. Hadir, Ibu. Rangga Ramadan. Hadir Ibu. Nabil Amru Farhan.
Nabil? Nggak ada. Raffi Putra Ramadan? Nggak ada. Rafani Adinda Putri? Hadir Ibu. Nafa Farisa Putri? Nafa? Ya. Aurel Jesse Manuela Aritonang? Hadir Ibu. Oke. Abdullah Rifki? Nggak ada. Iza Faizah Nursi? Hadir Ibu. Erza Dimasa Putra? Hadir Ibu. Muzhafar Yaser? Nggak ada. Hmm? Sedang sakit, jadi dia izin ke saya tadi. Zafar Sakit. lagi sakit. Oke. Nurul Azizah? Hadir Ibu. Alwan Aji Satria? Hadir Bu. Muhammad Nuku Hamka? Muhammad Nuku nggak ada. Syakira Hadar? Hadir Bu. Farel Flavito Wahid? Hadir Ibu. Amelia Putri Abdullah? Hadir Bu. Dinda Syafiah Maharani? Hadir Ibu. Arhab? Arhab nggak ada. Seva Adi Aksa Muharam? Hadir Bu. Gunelo Alfa Tianda? Hadir Ibu. Nizia Nebila Lindi? Nggak ada Nizia. Yonanda Murdana? Hadir Ibu. Pana Viana Satriana? Hadir Ibu. Oke. Febrianti? Hadir Ibu. Mana Febrianti? Hadir Bu. Oke. Ada yang belum? Ibu maaf saya belum. Bu Siapa? maaf, Raffi Putra Ramadan belum Bu. Raffi. Kemana tadi Raffi? Baru nyampe. Baru bangun. Tadi ternyata suaranya belum ke join Bu. Oke. Siapa lagi? Bu maaf, Stella hadir. Naila. Naila kenapa baru muncul? Mbak, Ibu maaf tapi di data Ibu belum ada nama saya, tapi saya udah ada di siapat nih. Coy, ajar coy. Nama Naila nggak ada di sini ya? Oh iya. Telat daftar KRS apa gimana? Naila apa namanya? Naila Firly Namira. Namira. Iya Bu. Oke. Saya cek lagi di sini. Siapa lagi? Ibu saya Bu, Nuku Hamka Bu. Muhammad Nuku. Kenapa baru tadi saya panggil kemana? Baru ngisi paket Bu. Nah, ada nggak namanya di sini? Oh ini. Ada Ibu. Oke. Siapa lagi? Bu maaf, Stella hadir. Stella mana orangnya? Nggak kelihatan. Mana Stella? Stella on cam dong, nggak kelihatan.
Udah hilang lagi. Kamu lagi nyetir. Siapa lagi? Sudah semua? Sudah semua ya? Ada lagi? Muhammad Rizky nggak ada. Gofari, Rastania, Muhammad Arif, Nabil, Abdullah Rifki, Arhab, oke, Nizia nggak ada ya? Siapa yang cek? Rastania. Oke, cukup ya, nggak ada lagi ya. Hmm. Oke teman-teman, kita ini dulu dong screen capture. Silakan open cam kembali untuk bukti kehadiran. Tolong dibantu ya Nafa. Iya, Ibu. Febrianti, Nurul, Gunelo, siapa nih? Gofari, Nuku, Samara, Fitra, siapa nih? Abdul Rifki. Febrianti, kamu ada nggak? Nurul Aziza, Nurul Aziza nggak ada. Abdullah Rifki nggak ada. Gofari nggak ada. Mana ada? Abis dipanggil hilang lagi. Oke, silakan dibantu Nova. Sudah? Ini langsung Sudah aja belum? atau on-cam semua, Bu? Langsung aja nih nggak nyaut pada kemana 2 orang, 3 orang. Oke, baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih. Oke teman-teman, kita mulai untuk membahas pertemuan pertama kita hari ini ya. Saya share screen dulu. Karena kita kemarin ada libur ya, makanya kita minggu ini masih di pertemuan pertama. Sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Em, di pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan tentang seluruh rencana perkuliahan kita ya selama 1 semester ini. Jadi menjelaskan tentang RPS, ketentuan-ketentuan bagaimana perkuliahan kita selama 1 semester, dan nanti terkait dengan tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan dan selesaikan, juga terkait dengan eh, apa kriteria dan eh, apa-apa saja yang termasuk indikator dalam penilaian untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Nah, teman-teman, tentu kita sering sekali ya mendengar tentang sistem informasi, apalagi ya, seringkali kita dengar sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, sepengetahuan teman-teman, sistem informasi manajemen itu apa sih? Yang teman-teman tahu dalam sistem informasi lah atau apa gitu. Siapa? Silakan. Siapa yang tahu? Pastilah teman-teman sudah punya dengar sebelumnya ya. Yang setahu aja, nggak usah dipikirin yang harus benar enggak. Sepengetahuan kan teman-teman nih prodinya D4 pemasaran digital. Nah, tentunya dengan sistem informasi sendiri tidak asing ya. Siapa yang tahu? Saya ada. Membuat kayak web gitu nggak, Bu? Bener nggak?
Sepengetahuan siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab namanya? Nafa. Sepengetahuan Nafa, sistem informasi web bisa termasuk di dalamnya. Ada lagi yang lain? Febrianti mau ngomong? Ibu maaf, pemrograman gitu Bu. Dalam pengetahuannya pemrograman. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang mau? Sistem eh, pengendalian gitu, Bu. Kayak mengelola dan menganalisis data dalam suatu lembaga. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman Al-Khairina ya. Semua yang teman-teman sebutkan tadi adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Di mana sistem informasi ini adalah eh, data dan diolah dan lain sebagainya, kumpulan dari sumber daya dari sistem informasi itu sendiri nanti bisa menjadi suatu informasi dengan menggunakan kalau seperti sekarang sistem informasi semua sudah menggunakan teknologi ya. Nah, semua bisa menjadikan dasar untuk pengambilan suatu keputusan, bisa menjadi dasar dalam untuk menjadi efisiensi, bisa juga untuk perencanaan strategis bagi si organisasi. Nah, nanti lebih lanjut akan kita bahas dalam beberapa pertemuan berikutnya. Nah, ini kita akan membahas pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas tentang sistem informasi manajemen dalam mata kuliah ini selama 1 semester ini, di mana ada 14 materi ya yang harus kita selesaikan dalam mata kuliah ini. Nah, di materi pertama yaitu kita akan tentunya akan mempelajari tentang pengantar sistem informasi manajemen itu sendiri. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Kenapa sistem informasi itu menjadi penting? Karena untuk organisasi saat sekarang tentunya itu sangat penting ya, karena eh, persaingan yang sangat kompetitif di antara berbagai organisasi tentu harus memerlukan suatu sistem informasi yang tersistem dengan baik dengan memanfaatkan apalagi dengan teknologi-teknologi yang sangat berkembang seperti ini, seperti saat sekarang ini sehingga setiap organisasi itu harus cepat berinovasi, inovatif supaya tetap unggul, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bagi organisasi tersebut. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang bagaimana definisi dan pentingnya sistem informasi itu sendiri. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen, di mana di awal-awal itu sistem informasi kita di awal tahun eh, belakangan, misalnya tahun 50-an, itu kita belum mengenal teknologi internet seperti saat ini ya. Nah, jadi di sejarah sistem informasi itu ada awal-awalnya era manual. Jadi sistem informasi zaman dahulu belum menggunakan teknologi yang secanggih sekarang. Misalnya yang menggunakan manual adalah buku laporan keuangan. Misalnya ya, kalau zaman dulu orang misalnya di suatu perusahaan atau di suatu organisasi mencatat data keuangannya, data pemasukan, data pengeluaran dalam sebuah buku ya, buku besar atau buku akuntansi. Nah, berdasarkan buku, dia misalnya dalam laporan keuangan dia mencatat arus kasnya masuk dan pengeluarannya. Nah, nanti dari dasar dari buku itu kan kita mendapatkan suatu informasi bahwa telah di rata-rata kita mendapatkan keuntungan misalnya di antara pokok, misal pengeluaran, tentu nanti dikurang mendapatkan laba. Nah, sehingga diketahui nih si perusahaan mendapatkan keuntungan sekian sekian persen. Nah, itulah informasi yang didapatkan dari suatu sistem yang waktu itu masih manual menggunakan buku ataupun bisa jadi eh, semacam buku pencatatan penjualan. Nah, misalnya kalau zaman sekarang orang-orang sudah mengetahui nih penjualannya eh, diketahui nih konsumennya lebih memilih produk ini lebih laku atau produk A ini kurang laku. Nah, berdasarkan penjualan mana produk yang paling banyak laku atau di daerah mana dia lebih laku, itu dapat menjadikan suatu pengambilan keputusan bagi perusahaan. Apa yang harus dia lakukan supaya produk-produk yang lain yang misalnya kurang laku
dari data yang didapatkan dari sistem informasi yang dia dapatkan tersebut. Nah, itu dia dapat mengetahui barang mana yang mungkin harus diproduksi lebih banyak atau bagaimana cara meningkatkan barang-barang produk-produk yang kurang laku di pasaran seperti itu. Nah, hal-hal tersebut juga dapat dilakukan kalau zaman manual dulu mungkin lebih sulit dan mungkin lebih lebih lama ya mungkin untuk menganalisis tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin bisa muncul. Sekarang kita juga zaman sekarang bisa muncul nih orang-orang biasanya tertariknya dengan apa? Dengan bisa adanya machine learning atau AI itu si perusahaan atau organisasi bisa melihat sendiri ya. Kita misalnya lagi belanja apa nih? Biasanya teman-teman misalnya belanja di Shopee nyari kerudung. Pasti akan keluar nanti kerudung-kerudung lainnya atau kerudung begitu juga kalau di IG gitu kita kalau ngelihat apa di IG dia akan misalnya lihat iklan casing HP agak lama kita di situ pasti sudah akan keluar iklan casing HP. Nah, begitu untuk kalau dengan perkembangan teknologi dibedakan dengan zaman dahulu. Nah, kemudian di tahun 50-an itu sudah mulai ada era komputasi, muncul komputer, tetapi komputernya belum seperti sekarang yang canggih dengan suatu aplikasi yang dapat mengakses data dengan cepat. Paling untuk pencatatan juga dengan menggunakan komputer, paling seperti itu dulu. Jadi masih menggunakan sistem informasi yang sederhana, misalnya terkait menggunakan data keuangan. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang masih enak ya kalau kamu menggunakan Excel. Excel itu sudah banyak kita bisa bikinkan formula-formula atau rumus ya sehingga bisa otomatis juga kita tinggal input data masuk. Kalau zaman dulu itu mungkin teman-teman belum kenal ya di komputer itu kalau untuk ngetik Word itu pakai WS namanya. WS untuk Excel itu namanya Lotus. Kalau pernah dengar sama mungkin tanya sama orang tuanya. Itu untuk mengetik di Lotus itu di WS itu sendiri, misalnya mau ngetik Word untuk mengetik judul di tengah misalnya kita rata tengah atau rata pinggir itu harus ada rumus misalnya right ln segala macam. Nah, itu lebih sulit zaman dulu. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi kita ngetik tinggal setting-setting sudah jadi. Begitu juga dengan Excel, dulu Lotus itu juga ada rumus-rumus bagaimana supaya kita dapat membuat tabel data keuangan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada era sudah mulai personal komputer yang sudah membuat teknologi informasi itu lebih mudah dan bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian baru muncullah era internet di tahun 90-an di mana internet menjadi lebih mudah kita mengakses, tidak terbatas jarak, bisa diakses di mana saja asalkan ada akses internet itu sendiri. Nah, di era sekarang ini ada era big data atau cloud computing di mana adanya era big data tersebut semua dapat diakses, semua dapat muncul dengan cepat ya. Jadi lebih efisien untuk dengan pemanfaatan kemajuan teknologi zaman sekarang. Nah, selanjutnya bahasan berikutnya ada sumber daya sistem informasi. Apa-apa saja sih yang menjadi sumber daya dalam sistem informasi? Misalnya ada perangkat keras atau hardware-nya, ada perangkat lunak atau software-nya yang mendukung sistem informasi tersebut. Kemudian tentunya ada datanya ya, ada data, kemudian setelah itu ada proses, ada orang yang mengendalikannya. Kemudian ada jaringan untuk mengintegrasikan data tersebut. Nah, itu adalah sumber daya. Kemudian untuk materi kedua. Nah, materi kedua ini ada tentang teknologi informasi dalam bisnis. Nah, ini adalah tentang pemanfaatan teknologi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan sistem informasi di dalam satu bisnis. Nah, bagaimana peran teknologi informasi dalam bisnis tentu sangat berperan sekali ya, seperti tadi dengan adanya teknologi akan mempermudah memperoleh data suatu pengambilan keputusan, misalnya dalam tadi kita membahas tentang produk, misalnya dalam bisnis tentu ada dikelola oleh SDM, gimana SDM-nya itu yang menggerakkan organisasi, yang akan mencapai keunggulan organisasi adalah faktor dari SDM-nya sendiri. Nah, untuk itu tentu ada suatu sistem yang dapat mengelola atau mengatur atau suatu data dari SDM, misalnya ingin mendapatkan SDM yang mempunyai kompetensi atau kualifikasi yang diinginkan. Nah, dengan adanya suatu sistem informasi yang jelas akan tinggal kita searching, misalnya butuh SDM dengan kualifikasi TI-nya yang begini-begini akan muncul orang sesuai dengan kualifikasi yang dimasukkan dari data yang diinputkan. Nah, itulah peran teknologi dalam bisnis tersebut. Kemudian juga seperti tadi untuk
terkait dengan penjualan, terkait dengan bagaimana proses bisnis di suatu organisasi, juga ada peran dari teknologi informasi dalam efisiensinya. Kemudian terkait dengan tren dan inovasi teknologi terkini. Nah, teknologi grafik yang tadi juga ada tren adanya AI, adanya big data dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan oleh si organisasi untuk menunjang keunggulan kompetitifnya. Nah, dampak teknologi pada strategi bisnis tentu ada dampaknya juga ya, karena teknologi eh, memang sangat menguntungkan, sangat membantu, sangat mempermudah. Nah, teknologi bisa berdampak misalnya ke kerawanan dari segi keamanan data yang misalnya gampang dihack atau dilacak orang lain, atau juga dari segi keamanan dari segi etika atau privacy orang lain terkait dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan luas saat sekarang ini. Nah, itu baru materi kita yang kedua. Selanjutnya materi kita yang ketiga ada bagaimana sistem informasi dalam organisasi itu sendiri. Bagaimana di subbab yang pertama yaitu membahas struktur dan fungsi dari sistem informasi, di mana di sana ada struktur-struktur dari dan sistem informasi itu ada seperti tadi juga ada perangkat kerasnya, hardware, software, database, ada dalamnya, ada jaringan, prosedur dan manusianya. Kemudian di subbab keduanya ada sistem informasi manajerial dan operasional, di mana sistem informasi untuk operasional itu mengatur bagaimana proses pengoperasian atau proses operasi ya, misalnya produk manufaktur di suatu organisasi atau perusahaan, dan juga untuk informasi manajerial. Kalau operasional bisa mengelola data dan transaksi harian, kemudian yang manajerial itu sendiri untuk menyediakan informasi yang teratur untuk menjadi suatu dasar pengambilan keputusan bagi manajernya. Kemudian pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Nah, tentunya juga ini sistem informasi intinya itu adalah untuk pengambilan keputusan bisnis ya yang berbasiskan kepada data, misalnya data-data yang didapatkan kemudian dari data untuk misal seperti tadi data penjualan, di mana harus meningkatkan produk kah, atau harus mengurangi produksi, atau harus inovasi lagi terhadap produk. Nah, itu bisa menjadi suatu dasar sebagai pengambilan keputusan dari bisnis untuk memutuskan apakah meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Kemudian di materi keempat ini ada manajemen data dan pengetahuan. Nah, kalau di manajemen data dan pengetahuan ini terkait dengan pengelolaan pengetahuan ya, knowledge manajemennya juga menyelibatkan praktik-praktik berkaitan dengan pengumpulan penanganan terkait perlindungan dan distribusi data itu sendiri. Kemudian data itu harus dipastikan bahwa data yang didapatkan atau data yang diolah atau data yang dimiliki tersebut akurat dan dapat diandalkan bagi siapapun terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, untuk manajemen pengetahuan juga ada suatu proses di mana manajemen pengetahuan itu menyimpan terkait dengan misalnya adanya proses-proses suatu bisnis, kemudian juga sistematisasi dan pengelolaan pengetahuan yang diperoleh misalnya melalui pengalaman serta menciptakan pengetahuan baru. Nah, kemudian di sistem manajemen pengetahuan ini atau knowledge management system ini adalah sistem informasi yang digunakan dalam manajemen pengetahuan untuk membantu menciptakan, menangkap, menyimpan, dan mengembangkan serta menyebarkan menggunakan pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan yang dapat misalnya informasi-informasi apapun disimpan, diangkap, kemudian dipanggil nanti menjadi suatu sumber informasi. Nah, selanjutnya, materi yang kelima terkait dengan jaringan dan komunikasi data. Nah, tentunya
dalam suatu sistem informasi yang menggunakan teknologi membutuhkan jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer terkait dengan perangkat-perangkat kerasnya juga, misalnya seperti adanya router dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana teknologi jaringan yang digunakan untuk eh, untuk mendapatkan supply data dan lain sebagainya. Misalnya juga terkait dengan adanya, misalnya kalau di internet ada alamat IP dan lain sebagainya. Kemudian in ini intranet ya, internet dan intranet dalam bisnis. Nah, kalau internet kita tahu itu kebutuhan internet yang dapat diakses secara global oleh siapapun yang mempunyai koneksi terhadap internet, jaringan internet itu sendiri. Nah, kalau intranet dalam bisnis itu hanya sekelompok, misalnya dalam organisasi itu sendiri, antara karyawan dengan karyawannya atau karyawan dengan manajer yang lingkupnya dalam organisasi itu sendiri. Jadi tidak luas, tidak bisa diakses oleh orang di luar itu menggunakan jaringan internet. Kemudian teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data itu merujuk kepada metode perangkat yang memungkinkan transfer data di antar perangkat di jaringan tersebut. Misalnya menggunakan wireless communication, misalnya Wi-Fi, 3G, 4G, LTE, dan teknologi 5G. Kemudian protokol jaringan HTTPS, seperti itu ada VPN, satelit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam bisnis ya menggunakan teknologi, yaitu ada yang e-bisnis ya, elektronik bisnis dan e-commerce. Nah, di e-commerce ini bisnis e-bisnis ini menjalankan bisnis dengan menggunakan internet. Tidak hanya kalau e-commerce kan terhadap pembelian dan penjualan, kalau e-bisnis semua sistem dalam bisnis tersebut menggunakan internet atau aplikasi. Nah, misalnya juga termasuk di situ adalah pengadaan, manajemen inventarisnya, manajemen hubungan dengan pelanggannya, kemudian manajemen sumber daya manusianya pun bisa juga menggunakan menggunakan internet atau elektronik bisnis. Nah, model e-bisnis juga bisa bisnis to bisnis, bisnis to customer, dan customer to customer, serta bisnis to government. Ini model dan strategi bisnisnya, nanti akan kita bahas di situ. Kemudian ada terkait strategi isu-isu ya, isu-isu keamanan dalam e-bisnis. Nah, isu-isu keamanan seperti tadi keamanan privasi atau pencurian data ya, atau identitas pribadi, bisa identitas dari pelanggan atau seseorang yang digunakan oleh orang lain tanpa izin, seperti banyak hal, misal apa tuh yang dihack, dicuri orang datanya. Kemudian seperti juga ada penipuan dengan mencuri data kartu kredit orang lain. Nah, isu-isu keamanan seperti tersebut dalam bisnis ada phishing ya, mencuri informasi dari seseorang ya. Nah, itu terkait di materi 6. Nah, kemudian kita juga membahas di materi ke-9 itu ada keamanan informasi. Nah, bagaimana keamanan informasi untuk sistem informasi bisnis yang menggunakan teknologi yang walaupun sangat memudahkan, tetapi juga rawan dari keamanannya. Nah, keamanan informasi tersebut di mana prinsip-prinsipnya, bagaimana keamanan informasi yang harus dijaga, misalnya dengan menggunakan enkripsi dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana langkah-langkah untuk terhadap keamanan, apa saja ancaman terhadap keamanan informasi yang dimiliki. Kemudian terkait kebijakan dan prosedur keamanan tentu diatur oleh
bisa juga turut campur tangan pemerintah terkait kebijakan adanya Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Kemudian ada di materi ke-10 itu perencanaan strategi sistem informasi ya. Ini penting ya bagi suatu organisasi melakukan suatu proses perencanaan strategisnya dalam memanfaatkan sistem informasi manajemen. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan aliran informasi yang lancar di seluruh organisasi. Jadi proses perencanaan ini direncanakan sedemikian rupa supaya didapatkanlah manfaat dari sistem informasi tersebut seperti yang tadi sebagai pengambilan keputusan, sebagai untuk meningkatkan efisiensi bagi si organisasi. Kemudian adanya di materi berikutnya penilaian risiko dan manajemen perubahan. Nah, risiko mungkin harus dinilai risiko-risiko apa yang mungkin dapat dimunculkan, kemungkinan munculnya risiko seperti tadi adanya risiko ketidakamanan dari data atau lain sebagainya, tidak keamanan informasi, juga adanya diperlunya suatu manajemen perubahan. Misalnya suatu organisasi ingin berubah menggunakan teknologi yang lebih tinggi lagi pemanfaatnya, tentu harus disiapkan juga perubahan terhadap organisasinya itu sendiri karena dia memanfaatkan teknologi sistem informasi yang baru, harus dipersiapkan sistemnya, harus dipersiapkan orang-orang yang bisa menggunakan tersebut. Jadi butuhkan mungkin orang yang siap untuk menggunakan sistem yang baru tersebut. Jadi dibutuhkan suatu proses manajemen perubahan yang harus direncanakan dengan baik supaya berhasil. Kemudian selanjutnya ada pengembangan sistem informasi. Nah, pengembangan sistem informasi di sini subbabnya metodologi pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, bagaimana teknologi pengembangan sistemnya itu mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi dan lain sebagainya terkait dengan sistem informasi yang dia miliki. Kemudian adanya manajemen proyek IT. Karena adanya pengembangan sistem, mungkin teknologinya baru, dibutuhkan suatu manajemen proyek IT-nya ya. Karena menggunakan sistem baru yang lebih menggunakan teknologi, tentu dibutuhkan suatu IT, mungkin dipersiapkan siapa yang menjadi analisis, lalu membuat suatu aplikasi baru atau membuat suatu sistem baru. Tentu diatur manajemennya siapa yang menjadi tim project dan lain sebagainya. Kemudian pengujian dan implementasi sistemnya. Setelah dibikin sistem baru, tentu dilakukan pengujian untuk implementasi apakah memang sesuai dengan yang diharapkan, berhasil, dan lain sebagainya. Kemudian di materi ke-12 itu ada isu etika dan sosial dalam sistem informasi manajemen terkait etika ya, etika mungkin terkait dengan kerahasiaan data dalam sistem informasi atau etika menggunakan data-data yang mungkin atau etika-etika terkait dengan penggunaan teknologi itu semua diatur. Kemudian isu privasi dan hak cipta juga terkait dengan privasi data tadi juga dan hak cipta misalnya dari penciplakan misalnya mengambil foto yang diambil sekarang kan jadi permasalahan misalnya copot-copot foto. Nah, itu terkait dengan hak cipta. Kemudian dampak sosial dari teknologi informasi. Itu ada dampak sosialnya dengan orang banyak menggunakan teknologi atau menggunakan media-media sosial untuk memasarkan produk dan lain sebagainya. Di materi ke-13 ada terkait pembahasan tren dan masa depan dari sistem informasi. Karena perkembangan teknologi terus berkembang dan berkembang pesat ya. Siapa menyangka dulu kita bisa menggunakan dari satu genggaman saja kita bisa mengakses di smartphone itu apa saja kita bisa akses dari sana. Zaman dulu baru-baru seperti itu ya. Menelpon saja mungkin masih teleponnya yang putar-putar apakah teman-teman masih ketemu apa enggak.
Nah, kita harus mempunyai jaringan telepon yang pakai kabel, yang belum ada nirkabel. Nah, teknologi terkini dan semua inovasi terus berkembang. Dan siapa tahu nanti berkembangnya tidak menggunakan handphone lagi, siapa tahu menggunakan hologram, tinggal hologramnya kayak dalam film-film itu tinggal pencet muncul hologram. Dan sekarang apa kemarin yang dikeluarkan iPhone itu visual apa aku lupa. Semakin berkembang. Apa namanya? Vision Pro. Ya, Vision Pro. Nah, itu baru dikeluarkan. Kita ngelihat orang tinggal kayak ngetik-ngetik di awan-awan kayak gitu. Saya juga belum menggunakan itu, nggak tahu mahal ya belinya ya. Nah, kemudian sistem informasi dan transformasi digital. Nah, transformasi digital semua beralih ke digital, tidak ada lagi yang manual-manual ya. Tren masa depan mungkin ya seperti apa semua di digital. Kita belanja ada masuk ke tempat makan aja kita nggak perlu lagi pesan menu yang ditulis sama si pelayannya. Kita bisa akses di handphone, juga bisa ada juga yang mempunyai layar sendiri display untuk pesan-pesan seperti di McD dan lain sebagainya. Nah, bagaimana prediksi di masa depan SIM terkait prediksi apakah perkembangan teknologi ini makin memudahkan dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan ke-14 hanya review dan diskusi terkait keseluruhan materi atau topik diskusi atau tugas-tugas kelompok. Nah, ini ya teman-teman materi kita di selama 14 materi. Dan ini adalah gambaran. Nanti secara detail dan jelasnya kita di setiap kali pertemuan ada membahas materi tersebut. Dan ini adalah referensi buku yang mungkin bisa teman-teman cari atau memiliki atau menjadikan bahan sumber referensi untuk memperdalam lagi ya. Mungkin yang didapatkan di pertemuan kita hanya mungkin 1,5 jam. Itu hanya mungkin kulit-kulitnya saja. Teman-teman bisa cari lagi di buku-buku ini atau juga bisa dicari dari sumber-sumber jurnal-jurnal internasional yang telah dipublish itu lebih asli lebih praktikal ya, mungkin yang terjadi di lapangan dengan nyata itu bisa kita lihat di jurnal-jurnal internasional atau di artikel-artikel yang terpercaya. Nah, selanjutnya ada perencanaan tugas kelompok ya. Sampai di sini ada yang mau diskusi dulu atau kita lanjut? Biasanya pertanyaan banyak di tugas kelompok ya. Nah, ini tugas kelompok di sini tiga, ada tiga topik terkait dengan tugas ya. Nah, teman-teman hari ini mungkin bisa dibagi dulu menjadi 10 kelompok. Sepertinya tadi ada 41 orang atau 42 orang. Berarti masing-masing kelompok ada 4 ya, atau mungkin ada yang 5. Nah, silakan kita hari ini bagi kelompoknya, kemudian dilaporkan ke saya hari ini juga terkait pembagian kelompok. Nah, masing-masing memilih salah satu topik. Ini ada topik 1, 2, dan 3. Nah, tetapi di antara 3 topik tersebut berarti kan ada 10 kelompok. Satu topik untuk 3 kelompok atau ada yang 4 kelompok. Jadi tidak boleh hanya memilih salah satu topik saja. Mungkin bisa di spin atau bagaimana pemilihan topik terkait kelompok tugas kelompok ini. Nah, di topik pertama itu ada tentang analisis sistem informasi perusahaan. Ini tugasnya melakukan analisis sistem informasi yang digunakan dalam berbagai aspek operasionalnya. Analisisnya yang diharapkan di sini harus mencakup bagaimana peran sistem informasi manajemen itu tersendiri dalam strategi bisnis. Jadi teman-teman mungkin pilih satu perusahaannya ya. Nah, ini bagaimana di situ dijelaskan dalam tugas ini bagaimana peran sistem informasi dalam strategi bisnis untuk pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari bagi perusahaan tersebut. Nah, carilah perusahaan yang mungkin bisa teman-teman dapat akses ya, ataupun kalau punya kenalan mau wawancara langsung dan lain sebagainya, prosesnya boleh seperti itu nanti, tapi diceritakan nanti juga bagaimana proses melakukan riset terhadap perusahaan, apakah menggunakan website atau menggunakan jurnal-jurnal atau langsung
wawancara langsung terjun ke perusahaan tersebut. Nah, pilih perusahaannya dan lakukan riset tentang penggunaan sistem informasi di dalamnya. Kemudian dianalisis bagaimana sistem informasinya tersebut mempengaruhi strategi dan operasional bisnis. Diceritakan apakah memang strategi sistem informasinya tersebut dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut sehingga perusahaannya semakin dapat menjadi bersaing lebih unggul daripada perusahaan-perusahaan lain atau apa keunggulannya. Nah, diceritakan seperti itu dan bagaimana operasionalisasi bisnisnya terhadap pemanfaatannya terhadap SIM tersebut. Kemudian kaji implementasi penggunaan teknologi, misalnya ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning. Bagaimana perencanaan perusahaan seperti tadi perencanaan perusahaannya, kemudian customer relation management ya, bagaimana dia melakukan hubungannya dengan si customernya, kemudian SCM, kemudian buat laporan tertulis dan dipresentasikan. Ya, jadi ada dua, yang satu PPT untuk dipresentasikan, yang kedua adalah laporan tertulis. Nanti ada ketentuan bagaimana pengumpulannya. Kemudian ada topik kedua. Topik keduanya ada menganalisis studi kasus ya, studi kasus keamanan informasi dalam sebuah organisasi dengan mengidentifikasi risiko, ancaman dan strategi mitigasinya. Dengan ketentuan juga pilih sama dengan ketentuan tadi, memilih suatu studi kasus terkait keamanan informasi, mungkin studi kasus ada di suatu perusahaan atau di mana gitu. Kemudian lakukan analisis risiko dan ancaman terhadap keamanan. Kok saya terputus. Saya share lagi. Sudah terlihat kembali? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Oke, baiklah. Saya lanjutkan. Tadi ada teman-teman akan mengembangkan bagaimana menurut pendapat teman-teman strategi untuk mitigasi terhadap keamanan informasi di kasus tersebut dan bagaimana rencana pemulihan yang teman-teman usulkan untuk kasus tersebut. Nah, sama buat juga sebuah laporan tertulis dan untuk dipresentasikan. Kemudian di topik ketiga, di sini di topik ketiga melakukan analisis sistem manajemen pengetahuan, knowledge management system tadi ya, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian dilakukan evaluasi bagaimana pengetahuan tersebut dicatat, misalnya terkait dengan bisnis prosesnya, bagaimana dia mendokumentasikan atau mencatat atau mengarsipkan pengetahuan yang ada, supaya nanti kalau adanya pergantian orang, pengetahuan itu sudah ada, orang akan melihat misalnya kayak semacam tutorial dan lain sebagainya, atau bagaimana dia disimpan, bagaimana dia dibagikan atau di-share kepada penerus-penerus atau kepada anggota-anggota lainnya dalam pelaku di organisasi tersebut. Kemudian sama dengan ketentuan, pilih sebuah organisasi yang memiliki sistem manajemen pengetahuan. Carilah mungkin ya, ada kok di publish mungkin di beberapa di website-nya tentang bagaimana suatu organisasi itu melakukan suatu manajemen pengetahuan. Kemudian deskripsikan struktur dan fungsi dari sistem manajemen pengetahuan yang ada atau yang direncanakan. Kemudian analisis bagaimana pengetahuan dikelola dalam organisasi tersebut dan bagaimana knowledge management system itu dapat mendukung proses. Jadi apakah memang KMS-nya ini, knowledge management system-nya ini mendukung proses dari
suatu organisasinya. Kemudian dievaluasi efektivitas KMS. Bagaimana efektivitas KMS? Apakah memang berjalan dengan baik ataukah memang efisien, dapat dimanfaatkan, memang mendukung dalam meningkatkan inovasi, kemudian efisiensi dan keputusan bisnisnya. Kemudian berikan rekomendasi untuk perbaikan atau implementasi dari knowledge management sistemnya tersebut, termasuk strategi untuk meningkatkan pembagian pengetahuan dan kolaborasi. Sama buat laporan tertulis dan presentasi. Nah, ini adalah sistematika penulisan makalah yang mungkin nanti teman-teman susun. Ini ada halaman judul, di mana dalam judul adalah cover. Dalam cover tersebut ada judulnya, ada nama kelompoknya, tanggal penyerahannya, nama mata kuliah, serta nama dosen pengampu. Ya. Oke. Oh, lagi rapat. Selanjutnya ada abstrak, ringkasan singkat tentang isi makalah untuk mencakup tujuan analisis metodologi dan temuan utama dan rekomendasinya. Dari ringkasan singkatnya diceritakan di dalam abstrak. Kemudian ada di kata pengantar, seperti biasa kata pengantaran yang menyampaikan misalnya ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar isi, masuk daftar bab dan subbab. Kemudian di bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan tersebut, di dalam subbab pendahuluan ada latar belakang masalah yang harus diceritakan terkait topik-topik tadi, kemudian tujuan penulisannya apa, kemudian ruang lingkupnya, batasan analisis yang dilakukan, kemudian ceritakan deskripsi singkat tentang perusahaan atau kasus yang teman-teman pilih tadi, ceritakan sedikit secara singkat. Kemudian terkait dengan tinjauan pustaka, terkait dengan teori-teori pendukung ya, terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian metodologinya, pendekatan analisisnya, data dan sumber informasinya. Misalnya tadi melalui wawancara atau melalui penelusuran website atau melalui penelusuran dengan jurnal dan lain sebagainya. Data didapatkan dari mana? Data dari sumber langsung, misalnya dari manajernya atau dari website atau dari jurnal dan lain sebagainya. Kemudian analisis dan temuan. Nah, dianalisis dari temuan yang teman-teman dapatkan dari topik yang diangkat ke tadi dan berikan rekomendasi. Kemudian berikan kesimpulan di bab 6 dan ada daftar pustaka referensi yang digunakan dalam penyusunan masalah tersebut. Kemudian ada lampiran jika ada ya, jika ada materi pendukung yang relevan bisa dijadikan sebagai lampiran. Nah, terkait pengumpulan tugas. Tugas mulai dipresentasikan pada pertemuan keempat. Nah, pada setiap pertemuan itu ada satu kelompok yang mempresentasikan tugasnya. Jadi pas di pertemuan keempat ada satu kelompok yang presentasi. Nah, satu kelompok yang presentasi itu bebas. Siapa yang duluan akan mempresentasikan tugasnya. Atau teman-teman boleh spin. Nah, kemudian tugas tersebut presentasinya ya, bukan makalahnya. Presentasinya atau PPT atau teman-teman biasa bikin pakai Canva ya, file presentasinya dikumpulkan H-2 sebelum presentasi. Misalnya ini kita jadinya kuliah hari Jumat, berarti H-2-nya di hari Rabu. Hari Rabu teman-teman sudah kumpulkan PPT-nya. Kemudian laporan tertulisnya dikumpulkan saat jadwal UTS. Nah, artinya laporan tertulisnya bisa dijadikan penilaian untuk penilaian UTS ya. Jadi dibuatlah laporan itu dengan sedemikian rupa sesuai dengan sistematika, ditulis dengan baik dan benar. Usahakan ya. Sebagai latihan juga teman-teman menulis ya, nanti perlu juga untuk tugas akhir nanti ya. Nah, laporan dikumpulkan saat jadwal UTS. Jadi pas saat jadwal UTS, laporan sudah terkumpul semua. Ini laporan ini menjadi nilai UTS. Nah, usahakan semua kan ini berkelompok ya, supaya ada kadang-kadang mungkin ada yang kontribusinya kurang. Nah,
itu dijelaskan juga sebaiknya si A berkontribusi apa, si B berkontribusi apa, si C dijelaskan biar jelas tugas masing-masing, mungkin di lampiran atau dan sebagainya. Kemudian tugas dikumpulkan melalui penyimpanan di cloud ya, OneDrive atau Google Drive yang disediakan oleh PJ. PJ menyiapkan suatu link untuk pengumpulan. Nanti saya hanya mendapatkan linknya saja yang bisa saya akses. Kemudian ketentuan keterlambatan pengumpulan tugas dijelaskan pada slide kebijakan perkuliahan. Nanti ada ketentuan. Jadi pengumpulan keterlambatan ada pengurangan nilai ya. Ini adalah bobot dari penilaian, komponen penilaian. Di sini ada kuis. Kuis mungkin beberapa kali pertemuan ada kuis. Kita mungkin menggunakan metode kuisis saja. Nah, menggunakan kuisis. Nanti kuis ini tidak saya tentukan nih kapan, besok kita bisa saja mungkin ada secara acak. Nah, kuis itu nilainya 10%. Kemudian tugas tadi ya presentasi. Dalam presentasi juga ada penilaian penyampaian presentasinya, materi yang dipresentasikan. Nah, tugas ini nilainya bobotnya adalah 30%. Dan untuk ujian tengah semester nilainya 30%. Ujian tengah semester tadi saya sudah jelaskan bahwa makalah tadi adalah menjadi nilai ujian tengah semester. Apakah teman-teman keberatan dengan itu dijadikan nilai ujian tengah semester atau kita ada ujian tersendiri untuk UTS? Bagaimana? Ini sepakat nggak? Nggak? Mau ujian? Nggak apa-apa. Sepakat, Bu. Menurut saya Mungkin sepakat, Bu. Sepakat, Iya, Bu. sepakat. Sepakat, Bu. Itu udah cukup. Sepakat. Sepakat, Bu. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya nanti baru ada kita ujian akhir semester ya, UAS yang nilai bobotnya juga 30%. Biasanya kan ada yang biasanya kalau saya dulu kuliah juga nilai UAS paling tinggi ya presentasi, tapi saya mikirkan tugasnya juga sudah lumayan ya, kayak semacam suatu project ya, project based learning yang memang capaian yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Nah, ini untuk bobot ya. Oke. Selanjutnya, nah terkait kebijakan kita tentang perkuliahan. Nah, ada ketentuan terkait kehadiran ya. Nah, mahasiswa yang tidak hadir baik dengan pemberitahuan ini dalam RPS ini tercantum ketentuan seperti ini bahwa mahasiswa yang tidak hadir baik dengan pemberitahuan atau tidak lebih dari 20% dari total pertemuan dianggap tidak lulus dan mendapatkan nilai E. 20% kita jumlah pertemuan kita semua ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan 1 sampai 7 perkuliahan, di pertemuan ke-8 itu UTS, dan selanjutnya 9 sampai 15 itu perkuliahan, di pertemuan ke-16 ada jadwalnya UAS. Nah, berarti ada 16, jika 20% itu sekitar 4 kali pertemuan, 4. Jadi boleh tidak masuk itu yang masih aman tidak masuk itu tidak hadir itu adalah 4 kali, kecuali teman-teman ada hal yang memang di luar kendali sendiri ya, misalnya ada hal lah yang mungkin bisa saya dapat di alasannya memang di luar kendalinya mungkin. Nah, tetapi diusahakan hadir ya. Kemudian terkait dengan keterlambatan. Nah, keterlambatan masuk kelas itu lebih dari 20 menit itu tetap boleh mengikuti perkuliahan tetapi dianggap tidak hadir. Kecuali ada alasan yang dapat dimaklumi untuk keterlambatan yang di luar kendali semua kan, kalau di luar kendali kita tidak bisa mengaturnya ya. Mungkin misalnya sudah berangkat dari jam 6 atau jam 5 pagi dari rumah. Ternyata di jalan di luar prediksi kita, jalanan macet sampai nggak gerak, ada sesuatu. Nah, itu kan di luar kendali, itu bisa dicet. Tapi tergantung kesepakatan nantinya. Tapi ketentuannya seperti ini. Kemudian keterlambatan penyerahan tugas nih. Nah, penyerahan tugas sesuai dengan ketentuan tadi ya. Kalau untuk presentasi ya, H-2 sebelum presentasinya. Kemudian untuk makalahnya saat jadwal UTS.
Misalnya kita jadwal kuliah kita kan hari Jumat, tadi kan disepakati hari Jumat jam 10, berarti jadwal UTS di pertemuan ke-8 tersebut. Nah, saat itulah pengumpulan UTS-nya sudah terkumpul semuanya. Gitu ya. Nah, jika terjadi keterlambatan, ada pengurangan nilai. Ya, kalau keterlambatan tetap diterima, tapi ada pengurangan nilai sebanyak 20 poin. Misalnya poin tertinggi kan 100. Misalnya terlambat, dapat kurang 20 jadi 80. Sayang banget kan. Jadi usahakan manage waktunya supaya tugasnya dapat selesai tepat waktu sehingga tidak terjadi pengurangan nilai. Kalau seandainya dapatnya nilainya 80 kurang 20 jadi 60 dong kan, sayang banget, susah banget kan bikin makalah. Tapi ya enggak gitulah, ikuti aturan, usahakan ikuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa pemberitahuan akan diberikan nilai D pada ujian tersebut. Misalnya nih, laporkan saja ada temannya yang satu orang tidak berkontribusi, laporkan saja atau tidak usah dicantumkan namanya kalau memang dia sudah diingat. Yang penting diingatkan ya, maksudnya diingat, diajak. Kalau nggak pernah diingatkan, diajak kan belum nggak fair juga. Jadi yang penting sudah diingatkan, sudah diajak berkali-kali, sudah tidak berkontribusi ya sudah, namanya sudah tidak usah dicantumkan. Artinya kalau namanya tidak dicantumkan berarti dia tidak punya nilai ya terhadap tugas atau ujian tersebut. Seperti ada semester lalu mahasiswa saya kok dia berkelompoknya 4, kok namanya aja 3. Saya tanya ke PJ-nya, ini kok cuma 3, ternyata yang satu memang tidak berkontribusi. Akhirnya dia fail, dia tidak mendapatkan nilai. Oke, deal, sepakat ini ya. Ada yang keberatan? Silakan. Sampaikan aja, nggak apa-apa. Kita menerima semua pendapat. Ibu, maaf Ya, tadi ya. saya Nabil Amro Farhan hadir Ibu. Oh, Nabil absensi ya. Nanti Iya saya Ibu. catat. Kenapa Nabil baru datang di jam berapa tadi? Tadi Oh, sekitar jam 8.15 atau jam 8.16 gitu. Tadi internet saya Ibu, mohon maaf. kayak ada Lagi masalah dan iya, tidak ini apa sih tidak ada internet gitu. kamu Wifi-nya. tinggalnya di mana? Ini Ibu saya Banyak. pakai Wifi. Jadi Wifi-nya itu nggak tahu tiba-tiba itu tidak ada internet. Terus akhirnya pakai apa? Pakai tethering. Iya, beli paket Ibu. Oh, beli paket. Oke, kasihan. Minggu depan kita sudah kuliah offline. Teman-teman Baik tuh Ibu. sebenarnya lebih senang offline apa online sih? Enakan offline sih, Bu. Offline, Jadi Bu. Oh ya, oke. Kalau enakan offline kita offline. Kalau saya suka offline, saya suka online. Tergantung teman-temannya suka yang mana. Yang penting kita sama-sama tidak keberatan, sama enjoy lah gitu supaya perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar. Yang penting sama saya itu teman-teman komunikasi ya. Ada kendala atau ada apa, kasih tahu ke saya, informasikan. Kalau nggak langsung saya nggak apa-apa, langsung melalui PJ boleh dan lain kayak gitu sih. Tapi kalau yang nggak ada kabar, saya tanyakan, saya ada apa gitu, nggak ada kabar, nggak ada info tuh, ya saya tahu dari mana gitu. Kalau ada kendala dan lain sebagainya. Ya ada lagi? Ada Ibu, tadi kan Ya silakan. boleh menyanggah yang tadi Ibu, Yang mana? yang penugasan terlambat itu kalau Hmm, 20% hmm. terlalu besar Ibu. Kalau misalnya jadi 10 poin aja gimana Ibu? Kamu sudah berencana mau terlambat mengumpulkan? Tidak Ibu, tapi kan kalau misalnya ada kendala pasti ada terlambat gitu Bu. Ya, gini, seperti yang saya sampaikan tadi barusan, yang penting komunikasikan ke saya. Saya nggak terlalu saklek banget, enggak. Jadi, eh, buat saya yang penting komunikasi, disampaikan. Misalnya nih, Bu, saya terlambat tugas karena ada
ini, ada itu. Nah, mungkin saya ada pertimbangkan kalau ada alasannya yang memang masuk akal, yang tidak dibuat-buat, itu mungkin saya pertimbangkan, mungkin kurangnya nggak sampai 20 poin, mungkin kurangnya 10 atau 5 poin, tergantung seberapa kendalanya yang mungkin dapat saya pahami gitu. Tapi kalau nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, begitu saya cek tugas belum masuk sesuai dengan ketentuan, nah itu yang menyebabkan eh, berkurang poin 20 begitu Dini. Jadi kalau seandainya kita tidak merencanakan semuanya ya, kita pasti merencanakan semua sesuai dengan eh, lancar, rencanakan lancar, semua lancar dengan baik. Teman-teman juga pasti merencanakan kuliahnya dapat lancar, selesai tepat waktu ya kan. Tetapi kendala di jalan kita nggak pernah prediksi, kita nggak pernah mau. Nah, yang penting komunikasi. Begitu Dini, dapat diterima. Baik, Ibu. Dapat terima, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. baik. Ya, ada lagi yang lainnya? Saya Yang Ibu penting nih Ibu kirim maaf, tanya. Ya, siapa duluan nih? Khairina. Ya. ya. Saya mau nanya buat yang penugasan Bu, mau make share. Kalau Hmm. misalkan kan tadi diminta untuk organisasi ya Bu ya. Itu Mm-mm. organisasi kayak lembaga legislatif gitu atau perusahaan-perusahaan aja kayak startup atau Oh, boleh. perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan, organisasi adalah suatu yang ada perusahaan itu juga termasuk organisasi. Boleh perusahaan, misalnya kamu mau melihat di Pertamina yang besar-besar lebih bagus, misalnya Pertamina atau apalah Unilever atau kok Unilever yang kepikiran dan lain sebagainya lah. Oke, Kasih Bu. Karina. Oke, Nabil tadi Nabil mau ngomong apa Nabil? Ibu untuk perusahaannya itu boleh perusahaan jasa atau emang produk aja? Oh, boleh jasa, asalkan sesuai dengan dapat mendapatkan informasi terkait dengan yang misalnya kayak tadi tentang manajemen pengetahuan di perusahaan jasa tersebut dia mempunyai kadang-kadang tidak semua perusahaan ada knowledge management system. Nah, teman-teman cari yang ada. Nah, jika ada kendala nanti sampaikan ke saya terkait dengan tugas ini gitu. Oke, Nabil? Iya, maaf Ibu, sekali Ya. lagi kalau misalnya UMKM kayak perusahaan-perusahaan kecil itu boleh tidak Bu? Kalau perusahaan kecil itu semua ada nggak dia menggunakan misalnya kalau ngambil knowledge management system kalau ada nggak masalah misalnya kayak gini keamanan informasi dia ada nggak mengelola suatu keamanan ada kasus nggak terkait keamanan informasi atau terkait dengan eh, bagaimana sistem informasinya di sini ada nggak dia sesuai dengan yang kita minta ini terkait dengan strategi itu nggak masalah itu menjadi pokoknya bisa dilakukan analisis dia mempunyai sesuai dengan kebutuhan analisis kita gitu Nabil. Terima kasih Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Jika tidak ada, Nafa bantu dong bikin kelompok. Boleh juga di spin, di share di sini atau secara kesepakatan. Saya bebaskan pilih kelompok masing-masing. Yang penting sesuai dengan ketentuan ada 10 kelompok yang komposisinya terdiri dari 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Dan sekalian tentukan pilih topik yang mana, biar saya catat kelompok berapa, pilih topik berapa. Dan untuk presentasinya bisa ditentukan siapa yang tampil di pertemuan keempat dan berikutnya. Oke, saya tunggu. Oke, baik, Bu. Nanti Nafa buatkan.
Sudah bisa terlihat, Bu? Sudah. Terus ngambil topiknya belum? Topik apa? Belum mutusin? Belum. Atau nanti Nafa kirim aja lewat via chat Ibu. Oke, boleh sekalian ini ya. eh Mau presentasinya di pertemuan keberapa gitu. Ini ada yang 5 kelompok, 5 orang satu kelompok. Iya, ada Bu. 5 kelompoknya Kelompok di 5. bawah 9 sama 10. Oke, sudah kebagian semua kelompoknya. Tidak Sudah, ada Bu. yang tertinggal. Tidak. Oke. Nah, kelompok 10 ke bawahnya lihat lagi. Oke. Oke, sudah ya teman-teman fix ini kelompoknya. Eh, Mungkin cukup. Nafa, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang protes dengan kelompok ini? Enggak ya? Tidak, Bu. Ibu aman. Tidak, Insya Allah nggak ada, Bu. Oke, baiklah. Teman-teman mungkin itu saja. Nanti jangan lupa sampaikan ke saya ya, Nafa, memilih topiknya topik apa, sama tampilnya di pertemuan keberapa. Nanti saya catat. Dan mungkin teman-teman kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan di hari Jumat ya, hari Jumat jam 10. Tadi ruangan diisi akad sudah mau diinput sama oleh Mbak Ririn. Teman-teman bisa cek lagi mungkin ruangan sama jadwalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Bu. ya izin live ya. Iya, Makasih, Bu. Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ops.